Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman. Di depan kita sudah ada sebuah handphone, yaitu handphone ini masuk katanya mati total. Dan sekarang coba kita analisa kerusakannya. Handphone ini sudah kita buka back covernya. Sekarang kita coba analisa dulu kerusakannya dengan menggunakan power supply sebelum kita mengeksekusi handphone ini. Jadi setelah kita ukur menggunakan power supply, nanti akan ketahuan kita akan mengeksekusinya dimulai dari komponen yang mana. Sekarang kita sambungkan dulu. Kita lihat positif negatif, kita sambungkan ke positif negatif kita sambungkan ke kabel power supply-nya ke konektor baterai. Kita jepit seperti ini, positif ke positif, negatif ke negatif. Seperti itu. Lalu kita hidupkan power supply-nya. Coba kita tekan power ya, teman-teman. Apa yang terjadi? Jarum ampernya naik di 0,1 ampere ya. Jadi dia tergantung seperti itu. 0,1 ampere ya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Sepertinya gejalanya ini adalah gejala kerusakan dari CPU. Dia hanya mentok di 0,1. Untuk IC power masih bekerja, namun CPU-nya tidak menyambut. Ini ya. Jadi dia stuck. Jadi sekarang sudah kita mengetahui handphone ini akan kita eksekusi mulai dari komponen apa. Coba kita bongkar terlebih dahulu. Kita singkirkan power supply-nya. Kita bongkar terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini katanya sih sudah pernah diservis, tapi ya mudah-mudahan nggak terlalu parah. Bagian dalamnya diutak-atik. Ini kalengnya sudah diangkat, berarti handphonenya sudah pernah diservis sebelumnya ya. Coba kita lihat teman-teman. Ini dia sudah pernah diangkat, dan di sini sudah ada bekas blower, panas blower ya. Tapi sebelumnya kita cabut dulu kameranya agar supaya menjaga kameranya tidak rusak. Kita lindungi dulu karena ini akan kita coba rehot IC-nya. Sudah pernah ini sepertinya. CPU, MMC, IC power. IC powernya di sini, CPU-nya di sini, dan MMC-nya di sini. Coba kita rehot dulu. Kita coba rehot dia, teman-teman. Karena ini bekas di servis sebelumnya, sudah pernah diservis. Jadi coba kita lakukan rehot dulu. Siapa tahu servis sebelumnya itu rehotnya belum terlalu panas sampai handphone ini gagal menjadi nota. Coba kita lakukan rehot sebelum kita melakukan eksekusi lebih jauh. Kita lakukan yang ringan-ringan aja terlebih dahulu. Jangan langsung angkat ini angkat itu, siapa tahu rezeki. Namanya rezeki kita nggak tahu ya.
Siapa tahu rezeki. Oke. Kita panasi blowernya. Kita setel tingkat kepanasan atau heaternya sekitar 3,5 atau 3500. Lalu kita posisikan anginnya di 2, tergantung keadaan blower teman-teman, tergantung dari kebiasaannya menggunakan blowernya ya. Bisa 2,5, 2, standar 1 juga bisa. Oke, kita hangatkan IC-nya dulu. Jangan ikuti saya, karena di sini saya tidak menggunakan kaleng untuk atau aluminium foil untuk melindungi IC yang lain. Jangan diikuti ya. Jika teman-teman melakukan ini, gunakan kaleng sebagai pelindung untuk menutupi IC yang di dekatnya, atau aluminium foil. Kebanyakan teman-teman menggunakan aluminium foil. Jika aluminium foil tidak ada, bisa menggunakan kaleng seperti ini ya. Kaleng ditutupin. Tapi di sini saya tidak menggunakan kaleng. Kita langsung saja kita panasi, kita oleskan obat kurap. Kita oleskan flux sedikit saja ya. Kita oleskan ke posisi pinggiran dari CPU nya. Kita oleskan seperti ini. Oke, cukup segitu saja, karena tadi kan sudah kita hangatkan. Sengaja kita hangatkan pertama kali sebelum kita mengoleskan flux, agar supaya saat dia hangat seperti ini, posisi flux saat kita oleskan akan merata dengan sempurna ke bawah-bawah ke bawah IC. Dia akan meleleh ke sana karena sudah hangat. Dia akan mengikuti arus hangat, mencair dengan bagus. Untuk yang senior, nun sewu, nggak usah disimak video ini. Untuk yang udah pintar banget, kami sebagai pemula ya kayak gini, saling berbagi bro. Jadi dipanasi, kita panasi lagi CPU nya searah jarum jam boleh, berlawanan dengan arah jarum jam juga boleh. Kita panasi seperti itu ya, gitu, sampai kita lihat flux di pinggiran-pinggiran itu sudah mendidih. Angkat lagi, panasi lagi agar supaya PCB nya tidak rusak. Oke, seperti itu. Lalu kita miscall sedikit IC powernya. Sebenarnya IC powernya bagus, kita panasi sedikit saja, sekedar miscall, hanya untuk menyelaraskan tegangan. Mudah-mudahan kalau ini rezeki, handphonenya akan hidup. Mudah-mudahan, semoga saja IC yang ada di handphone ini saat servis sebelumnya mengeksekusi dipanasi tidak terlalu panas ya. Mudah-mudahan, semoga aja ini menjadi rezeki. Dan sekarang kita tes handphonenya. Kita menggunakan power supply. Kita menggunakan power supply, tapi on off-nya ada di sini. Kita menggunakan power supply, tapi on off-nya ada di sini. Kalau begitu tidak ada salahnya kalau kita copot saja dulu. Tunggu ya. Kita lihat, siapa tahu ada. Kita dinginkan terlebih dahulu. Siapa tahu ada jumperan, titik jumperan on off di sini. Oh, ada bro, ada. Jadi kita mengetesnya, sambungkan ke power supply sambil menggunakan pinset. Jadi praktis. Oke teman-teman.
kita jepit dia. Negatifnya ke negatif kita sambungkan sini aja ya. Negatif itu kita jepit saja langsung ke bodinya. Perhatikan jangan sampai mengena terkena komponen lain. Kita tes lagi. Perhatikan jarum ampernya. Kita tes lagi, bro. Apa yang terjadi dengan dia? Ini cukup susah juga ya. Kita pakai pinset saja. Kita masih saja ku teringat. Ini dia teman-teman, posisi ampernya masih gantung seperti itu. Coba kita rehot lagi ya, sambil kita goyang karena belum ada perubahan. Ya gitu deh, namanya kerja itu harus tes. Ini kita mulai dari yang lebih ringan. Kita akan merehot dan mencoba sambil menggoyangkan IC-nya. Kita akan merehot dan mencoba sambil menggoyangkan IC-nya. Karena tadi sudah kita rehot biasa. Tingkat kepanasannya kita tambah sedikit, yaitu sekitar 400. Anginnya tetap aja jangan terlalu kencang ya. Kita panasi, kita goyang. Nih, kita goyang sedikit IC-nya. Oke teman-teman, udah tergoyang. Kita goyang sedikit saja, asal sudah tergoyang ya. Teman-teman mungkin tadi bisa lihat goyangannya. Goyangannya gitu ya, dikit aja, sekedarnya saja, sekedar mencuil, sekedar sekedar menyentuh saja. Kalau memang dia tetap tidak bisa, kita akan melakukan pencabutan. Kita rehot seperti itu. Apakah dia bisa? Kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita tes lagi teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bernasib baik. Sebenarnya biasa kalau handphone yang belum diservis sebelumnya, itu proses eksekusinya agak sedikit mudah. Namun ini sama halnya kita mengikuti jejak servis sebelumnya, agar supaya mungkin mereka sudah merehot IC ini pasti. Namun tujuannya di sini kita mengetahui setelah direhot reaksi handphonenya seperti apa. Setelah digoyang, ada peningkatan signifikan nggak dari mesin handphonenya. Setelah itu, jadi kita tahu proses perkembangan eksekusinya itu seperti apa. Oke,
Sekarang kita coba, teman-teman, perhatikan lagi jarum ampernya, apakah dia masih menggantung atau tidak. Di sini kita menggunakan pinset. Masih, tapi gerakannya cuman sedikit sekali, 0,01 ampere. Oke, sekarang jalan terakhir ialah kita angkat IC-nya, lalu kita pasang kembali, teman-teman. Kita akan eksekusi lagi IC-nya. Kita mencari alat. Ambil pinset yang cocok yang akan kita gunakan. Tuh, kita angkat IC-nya. Ya, kita angkat IC-nya pelan-pelan, teman-teman. Kita angkat IC-nya pelan-pelan, teman-teman. Oke, seperti itu. Kita angkat seperti itu. Ini ya. Kita mencabutnya secara cepat ke atas. Jadi pas dicabut kaki-kakinya masih utuh. Ini kita bisa pasang lagi tanpa harus mencetak. Ya. Tanpa harus mencetak. Kita bersihkan terlebih dahulu. Mohon maaf agak berisik sedikit, di luar ada tamu ya. Kita lihat, kita bersihkan IC-nya ya. Kita bersihkan IC-nya. Beginilah kalau kita mencabut IC itu dengan posisi menarik ke atas dengan cepat. Jadi pin-pin kaki-kaki IC-nya masih utuh semua. Ini juga masih utuh semua. Sekarang coba kita pasang IC-nya. Untuk proses pencabutan kita sering menggunakan fluk dengan load 273 ini ya. Dan untuk pemasangan kita menggunakan load 198. Ini agak kental, jadi posisinya nggak gampang goyang. Jadi IC-nya kalau pakai fluk ini dia tidak akan gampang tergoyang, dan kita masang itu bisa mudah, tidak terlalu susah. Baby, oke teman-teman, kita oleskan sedikit saja di tengah, bagian tengah pada dudukan IC, sedikit sekali ya. Tamu kita lagi berisik sekali. Setelah seperti itu kita pasangkan IC-nya tepat seperti semula. Kita pasangkan lagi. Kita pasang IC-nya seperti itu. Kita posisikan ke tempatnya. Kita posisikan presisi tepat di bagian-bagian ini ya. Kita presisikan di ini ya. Kita presisikan posisi IC-nya di tempat garisan. Di sudut sini ada garisan-garisan kuning. Jadi kita presisikan saja terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu kita panasi sekejap. Kita panasi beberapa saat. Kita panasi beberapa saat. Setelah kita merasakan beberapa pin akan merekat dengan baik,
kita angkat lagi, lalu kita pasang lagi, kita panasi lagi maksudnya ya, kita panasi lagi. Nah, setelah seperti itu, setelah kita merasa oh ya ini sudah tidak akan goyang lagi ya IC-nya, lalu kita masukkan lot. Kita pakai Amtek ini dengan lot 237 sebagai proses pemasangan selanjutnya. Kita gunakan, terus kita oleskan saja di bagian pinggiran seperti ini. Jadi sebelum kita pasang tadi, kita pakai flux sedikit, itu agar supaya menjaga IC ini tidak kesana kemari. Jadi flux yang tadi itu yang mengikat dia di dalam, dan setelah kita panasi, flux itu akan mencair, mencari pin-pin itu dan memasangnya dengan posisi presisi. Nah, setelah seperti ini tidak goyang, barulah kita lumuri dengan flux sebanyak-banyaknya. Jadi jangan terlalu banyak juga, secukupnya. Nah, seperti ini ya. Seperti itu, kita pasang lagi IC-nya dengan tingkat kepanasan sekitar 3500, 3,5 dengan angin 2 atau 2,5, tergantung kebiasaan teman-teman menggunakan blower masing-masing. Oke. IC-nya tanpa kita sentuh dari tadi sudah presisi sendiri. Nah, sudah terpasang. Lalu kita miskol sedikit lagi IC powernya. Halo, apa kabar IC power? Bangkit. Nah, oke, seperti itu IC-nya sudah terpasang dengan baik dan sempurna. Nah, sekarang saatnya kita tes lagi handphonenya ini. Moga-moga berjalan dengan lancar, bro. Oke teman-teman, panas sekali. Proses pemasangannya seperti itu, bro. Panas. Oke, sekarang coba kita tes lagi hasil dari eksekusi kita tadi. Masih panas. Teman-teman. Lalu kita pasangkan lagi. Negatif ke negatifnya, positif ke positif, kita pasang seperti itu. Lalu perhatikan lagi jarum ampere dari power supply. Kita akan melakukan pengetesan menggunakan pinset lagi. Iya, masuk. Apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi dengan handphonenya? Dia naik. Sepertinya handphonenya bisa booting. Nah, posisi seperti ini handphonenya bisa booting. Ini dia booting. Apakah dia bisa bekerja ke CPU? Coba kita lihat. Ya, CPU mau menyambut. Seperti itu. Apakah dia bisa naik ke CPU? Ini CPU-nya mau menyambut. Tinggal BSI-nya yang tidak terpasang ke posisi. CPU-nya bekerja. Teman-teman, CPU-nya bekerja. Apakah MMC-nya juga ikut bekerja? Kita lihat. MMC ikut bekerja. Kita lihat proses ke MMC.
Setelah CPU dia langsung masuk ke MMC. Ini ya, kita lihat apakah dia masuk. Ini sudah normal karena ya dia naik. CPU-nya bekerja dengan baik, tinggal menunggu BSI dari baterai, maka proses ini akan jalan semua. Seperti signal, MMC, dia akan hidup. Oke, sekarang coba kita tes handphone ini menggunakan baterai. Jarumnya main, ampernya main terus ya. Dari 0,4 sampai turun naik lagi. Kita tes menggunakan mesin. Kita tes menggunakan baterai. Yang lain-lain sebentar saja kita pasang ya. Yang penting itu kita pasang, kita tes dulu. Ini sengaja kita pasang seperti ini agar supaya handphonenya tidak panas. Ya. Oke. Handphonenya tidak panas. Kita pasang konektor-konektornya. Gitu ya. Oke. Kita akan tes menggunakan baterai. Kita tes menggunakan baterai, kita hidupkan. Bismillah, apa yang terjadi? Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Kita tes. Bismillah, apa yang terjadi? Dia nggak mau hidup atau bagaimana? Coba kita tes lagi. Oh, wow. Dia mau hidup. Akhirnya handphonenya hidup, teman-teman. Handphonenya hidup. Bagaimana? Handphonenya hidup. Ini proses booting, apakah dia sampai MMC-nya, CPU-nya bekerja dan MMC bekerja dengan baik. Jika keduanya sudah bekerja dengan baik, dia akan masuk ke proses tampilan menu. Dung 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 dung. 2, 3. Oke, saatnya. Yes. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial singkat kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, komen di bawah jika ada yang butuh ditanyakan. Monggo, silahkan. Kita sesama pemula, mari sama-sama berbagi. Yang merasa pintar, jangan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.